Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Minggu ini bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 20 sampai 26. Surat pertama kepada jemaat di Korintus merupakan respon Rasul Paulus terhadap berbagai persoalan internal komunitas Kristen di kota itu. Dari perpecahan, masalah moralitas, hingga kebingungan mengenai kebangkitan orang mati. Dalam bab 15, Paulus menekankan doktrin yang sangat penting bagi iman Kristen. Kebangkitan Kristus sebagai dasar dan jaminan kebangkitan semua orang percaya. Dalam perikop hari ini, Paulus menyatakan bahwa Kristus telah bangkit sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitannya bukan hanya sekedar kemenangan pribadi, tetapi menjadi tanda awal dari kebangkitan yang akan dialami oleh semua umat beriman. Ini adalah pewartaan tentang akhir zaman dan pemulihan ilahi yang akan terjadi di bawah kuasa Kristus sampai musuh terakhir, yaitu maut, dikalahkan. Mengapa perikop ini dibacakan pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga? Karena gereja melihat Maria sebagai pribadi yang telah mengalami janji kebangkitan secara penuh lebih awal dari umat beriman lainnya. Maria tidak hanya menjadi ibu biologis Yesus, tetapi juga ikon gereja yang setia, yang telah menempuh hidupnya dalam ketaatan dan penyerahan total kepada kehendak Allah. Dengan demikian, Maria menjadi lambang penggenapan janji Allah bagi semua orang beriman. Seperti Kristus bangkit dan Maria diangkat ke surga, kita pun dipanggil untuk berharap pada kebangkitan dan hidup kekal bersama Allah. Perayaan ini bukan sekedar mengenang Maria, tetapi merayakan harapan kita sendiri. Harapan bahwa maut bukanlah akhir, bahwa penderitaan bukan sia-sia, dan bahwa Allah akan mengalahkan segala kuasa yang menindas dan membinasakan hidup manusia. Pesan yang perlu kita sampaikan kepada umat dari bacaan ini adalah bahwa hidup di dunia ini bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari ziarah menuju kehidupan kekal. Kebangkitan Kristus bukan hanya sebuah kisah masa lalu, tetapi harapan nyata bagi masa depan kita. Santa Perawan Maria adalah tanda yang meyakinkan bahwa Allah setia pada janjinya. Ia mengangkat yang rendah dan memuliakan yang setia. Kita diajak untuk menanggapi hidup ini dengan iman yang aktif, tidak menyerah pada dosa dan keputusasaan. Sebab Kristus yang bangkit telah menjadi penguasa segala sesuatu. Sekian. Jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara,
Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan.